menentukan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Terdakwa Ferdy Sambo seketika itu juga menghampiri tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup dengan menggunakan sarung tangan hitam, menggenggam senjata api, menembakkan ke arah tubuh korban hingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia. Pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Ya, saudara, bagaimana keluarga dan pengacara menanggapi tuntutan terhadap Ferdy Sambo? Kita akan membahas hal ini, terutama juga nanti kita akan mendengarkan hari ini bagaimana tuntutan terhadap Putri Chandrawati serta Richard Eliezer. Saat ini kita sudah bersama pengacara dari keluarga Brigadir Yosua, Ramos Huta Barat, dan ada Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak. Selamat pagi, Bang Ramos, Bang Barita. Selamat pagi Bang Timothy, pagi Bang Ramos. Pagi, salam sehat untuk Bang Barita dan juga Bang Ramos. Saya ke Bang Ramos terlebih dahulu. Tadi kita sempat mendengarkan bagaimana sebenarnya keluarga tentu menginginkan hukuman maksimal kepada orang yang dipercaya menjadi dalang dari pembunuhan anak mereka. Kemarin kita sudah mendengar bahwa hukuman terhadap Ferdy Sambo yang dituntut oleh jaksa adalah seumur hidup. Nah, untuk Ibu Putri Chandrawati sendiri, apa yang dipercayai oleh keluarga? Karena kalau tadi kita lihat, ibu dari korban sendiri menuntut agar ada hukuman maksimal kepada Ibu Putri Chandrawati. Tapi apakah meyakini bahwa Ibu Putri keterlibatannya memang sedalam itu sehingga bisa dikatakan sebagai bagian dari otak pelaksanaan pembunuhan Yosua Huta Barat ini, Bang Ramos? Baik, terima kasih. Terhadap kemarin tuntutan terhadap Sambo itu sudah disampaikan bahwa beliau dihukum seumur hidup. Dari awal kami mendengar itu, memang kami mendengar ada kepuasan sendiri bahwa memang unsur-unsurnya semua terpenuhi. Tapi kami memiliki rasa kekecewaan dari penasihat hukum dan keluarga terhadap tuntutannya seumur hidup. Karena dalam hal ini jaksa telah menyatakan semua unsur terbukti dan sah, meyakinkan dan tidak hal yang meringankan. Tapi hukumannya tidak maksimal. Nah, terhadap nanti tuntutan terhadap PC yang akan disampaikan hari ini, kami juga rasa keyakinan kami untuk dihukum maksimal itu juga sangat kecil. Nah, kenapa kami meminta bahwa hukuman maksimal kepada PC harus diterapkan? Karena niat untuk melakukan pembunuhan itu PC tahu dan dia diikut merencanakan. Nah, di situ dalam hukum pidana niat itu yang memang harus yang hal utama yang harus dibuktikan dan itu sudah terbukti. Tapi jaksa penuntut umum kami menilai dalam hal ini tidak maksimal atau tidak berani memberikan hukuman yang maksimal kepada Ferdy Sambo dan PC. Itu dari kami. Jadi keluarga bersiap untuk tidak akan ada tuntutan maksimal juga dalam sidang hari ini ya? Kami hopeless terhadap itu. Dari apa yang sudah dituntut terhadap Sambo yang sebagai dalam hal ini sebagai intelektual dader dalam tindak pidana ini dan sebagai eksekutor aja cuma dihukum seumur hidup oleh kejaksaan. Nah, kita nggak tahu nanti apakah PC jaksa penuntut punya keberanian untuk menuntut Putri Chandrawati hukuman yang maksimal itu, hukuman mati. Oke, Bang Barita, ya, pendapatnya memang seperti itu, terutama dari penasihat hukum keluarga yang merasa cukup jelas kok jaksa menggambarkan apa saja kesalahan-kesalahan dari Ferdy Sambo, bahkan cukup jelas juga digambarkan tidak ada hal yang meringankan bagi Sambo. Tidak ada unsur yang bisa menjadi pemaaf maupun pembebas dari pidana. Sehingga seharusnya tidak ada keraguan untuk juga menuntut hukuman terberat sesuai dengan yang diberikan ruangnya oleh pasal yang didakwakan gitu. Bagaimana pandangan Anda mengenai hal ini bahwa ya seperti saya katakan tadi cukup jelas mengapa bersalah tapi kenapa tidak maksimal? Ya, saya kira kita harus kembali pada 2 poin penting Bang Timothy ya. Saya kira ini juga perlu diketahui. Yang pertama, dasar jaksa melakukan tuntutan rekuisitor itu adalah fakta-fakta di persidangan yang dia buktikan dan kemudian dakwaan sebelumnya. Nah, di dalam yang kedua pasal 340 itu sendiri memberikan legitimasi untuk jaksa mengajukan tuntutan. Apakah itu pidana mati, seumur hidup, atau 20 tahun. Nah, jadi dasar legitimasinya juga secara normatif ada di dalam pasal 340 itu. Jadi
fakta persidangan yang menjadi keyakinan dan pertimbangan jaksa pada hakikatnya adalah satu kesatuan dengan tuntutan itu. Jadi soal ini bisa dirasakan memuaskan atau tidak tentu itu relatif. Tetapi kami lihat karena kami memantau semua jalannya persidangan itu, fakta-fakta di persidangan dan bukti-bukti yang telah diajukan dalam proses persidangan ini telah berjalan dan dibuktikan oleh jaksa dan tuntutannya dengan tuntutan seumur hidup. Dan jangan lupa tuntutan pidana seumur hidup itu juga adalah termasuk kategori pidana berat ya. Jadi itu perlu kita lihat dari perspektifnya. Dan yang juga paling penting adalah kewenangan dan kemandirian, kemerdekaan begitu bunyinya jaksa melakukan penuntutan itu adalah sepenuhnya bagian dari kemerdekaan penuntutan, di mana kejaksaan adalah pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan. Jadi dia tidak bisa diintervensi, dipengaruhi kecuali fakta persidangan dan bukti-bukti yang diajukan. Itulah keadilan dan kebenaran yang didasarkan keyakinannya. Jadi tuntutan seumur hidup itu menurut kami sesuai dengan fakta persidangan yang ada adalah bagian dari profesionalitas yang telah ditunjukkan oleh penuntut umum dan dasar legitimasinya telah diatur di dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kasus Ferdi Sambo ini, Bang Timothy. Nah, saya yakin ini bukan pertama kalinya ada keluarga korban yang tidak puas terhadap tuntutan jaksa dalam kasus-kasus lainnya juga begitu. Bahkan ini mungkin bukan yang terburuk seperti tadi Pak Barita katakan. Bang Barita tadi mengatakan ya seumur hidup itu sudah sangat-sangat berat sebenarnya. Yang di atas itu hanyalah hukuman mati begitu. Tapi adakah cara untuk keluarga, mungkin keluarga korban atau siapapun yang dalam sebuah kasus tersebut menyampaikan ketidakpuasan terhadap tuntutan jaksa, dan apakah hal itu akan didengar, Bang Barita? Iya, ini kan kita kembali pada ketentuan kan, sebab jaksa juga dalam melakukan tugas kewenangannya diatur oleh undang-undang, dan negara memberikan kewenangan itu yang tadi saya katakan kekuasaan penuntutan itu kepada jaksa. Begitu sistem hukum kita. Jadi kepentingan negara di sini yang sudah dilaksanakan dalam hal ini menegakkan keadilan untuk korban. Jadi itu yang dilakukan oleh jaksa untuk kepentingan penuntutan penegakan hukum yang adalah kewenangannya. Jadi dalam proses ini korban dalam hal ini almarhum Joshua itu diwakili oleh negara kepentingannya dalam hal ini oleh jaksa penuntut umum. Begitu Mas Bang Timothy. Jadi kita merasakan ya bagaimana jaksa juga membuktikan proses terjadinya pembunuhan berencana itu, dan itu telah ditunjukkan dengan bagaimana tim jaksa juga menghadirkan dan membuktikan dakwaannya dan tuntutannya. Saya kira itu adalah legitimasi yang diberikan untuk melaksanakan tugas kewenangan tadi dengan tuntutan seumur hidup. Ini yang juga perlu kita lihat dari perspektif pelaksanaan tugas dan kewenangan yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan. Nah, kita bisa menyaksikan itu karena sidangnya terbuka untuk umum, Bang Timothy. Jadi secara materi perkara tentu kami tidak bisa mengintervensi, tetapi karena sidangnya terbuka, kami memantau, melakukan pengecekan evaluasi dalam tugas-tugas itu. Kami lihat apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum itu sudah sesuai dengan apa yang menjadi bagian dari tugasnya, menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan keyakinannya. Begitu Bang Timothy. Oke, saya kembali ke Bang Ramos. Bagaimana Anda juga membandingkan hal ini, yaitu tuntutan seumur hidup kepada Ferdi Sambo, dan mungkin tadi seperti dikatakan Bang Ramos, diharapkan setidaknya sama juga untuk Putri Chandrawati seumur hidup, dengan tuntutan kepada Kuat Maruf dan Ricky Rizal yang dipercaya juga terlibat, merupakan penyerta dalam rencana pembunuhan ini, namun tuntutannya tersebut. Tapi 8 tahun tentu bukan separuh dari seumur hidup begitu. Apalagi pengacara atau penasihat hukum dari Kuat Maruf maupun Ricky Rizal masih mempercayai bahwa keduanya sebenarnya tidak terlibat dalam perencanaan, dan tampaknya ini yang akan mereka sampaikan dalam tanggapan mereka atas tuntutan. Bagaimana Anda menanggapi
perbedaan ini, Bang Ramos? Ya, seperti tadi yang dibilang oleh Pak Barita Simanjuntak, memang jaksa penuntut umum itu kan mewakili keadilan bagi korban, yang dalam hal ini mereka mewakili negara. Nah, melihat dari apa yang sudah menjadi tuntutan dari jaksa penuntut umum, mereka kami rasa kurang maksimal dalam penerapan hukum pidana tersebut, di mana si Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal itu diberi hukuman tuntutan 8 tahun penjara, yang pada hal ini peran serta mereka itu dalam perencanaan itu sangat jelas penuntutannya, di mana Kuat Ma'ruf itu mengetahui niat dari suatu pembunuhan berencana dan Ricky Rizal untuk membantu. Apalagi Ricky Rizal, dia itu adalah seorang aparat penegak hukum yang seharusnya tahu akan hukum, dan harusnya hukumannya lebih berat dari si Kuat Ma'ruf yang menjadi pertimbangan dari jaksa penuntut umum kemarin. Tapi itu tidak dilaksanakan secara maksimal juga oleh kejaksaan menurut kami untuk penuntutan hukuman tersebut. Nah, ini menurut kami menjadi suatu hal yang menjadi presiden yang kurang baik dalam penegakan hukum, karena ada ketimpangan yang sangat jauh. Nah, dasar pertimbangan keadilan dari penuntut umum di dalam hal ini mewakili hak dan keadilan korban itu menjadi sangat dipertanyakan dalam perkara ini. Dan kesempatan ini kan sebenarnya masih ada lagi, entah itu hukumannya naik atau turun, lebih ringan atau lebih berat dari tuntutan jaksa, Bang Ramos. Bagaimana Anda melihat dari jalannya sidang maupun dari hakim yang juga sering memberikan tanggapan, atau bukan tanggapan lah, tapi dalam pertanyaannya itu juga sering memperlihatkan reaksinya gitu pada saat pemeriksaan dalam tahapan pembuktian. Kemarin mungkin dalam tuntutan hakim tidak terlalu banyak bisa berkomentar atau menunjukkan gelagatnya begitu. Apakah Anda percaya bahwa meskipun tuntutannya tadi dipercaya seperti Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal 8 tahun, Anda katakan itu sebenarnya masih terlalu ringan tuntutannya, seumur hidup pun dikatakan tadi keluarga masih merasa harusnya maksimal. Anda meyakini bahwa hakim bisa bahkan sampai melampaui tuntutan dalam hal ini? Ya, tadi legitimasinya sudah, tuntutan itu memang diberikan oleh jaksa penuntut umum. Mungkin rasa keadilan yang dinilai oleh penuntut umum ya sebatas itu. Nah, kami dari penasihat hukum dan keluarga itu berharap pada adanya suatu keyakinan hakim yang bisa dibangun, dan itu mungkin kewenangan yang diberikan hakim untuk keyakinan dia untuk menghukum suatu terdakwa untuk menaikkan dari tuntutan jaksa. Jadi kami berharap pada Yang Mulia Majelis Hakim itu objektif melihat perkara ini, dan objektif dalam melihat keterangan-keterangan saksi dan menilai alat-alat bukti yang di persidangan, yang beberapa kali memang kami lihat pertanyaan-pertanyaannya Majelis Hakim juga yakin bahwa ini ada pembunuhan berencana yang dari awal saya sebut ini sudah terstruktur dan sistematis, di mana banyak anggota kepolisian yang menjadi korban dari perbuatan Ferdy Sambo dan PC. Jadi kami hanya berharap kepada Majelis Yang Mulia Majelis Hakim untuk membangun keyakinannya dan memberikan hukuman yang maksimal kepada Ferdy Sambo dan PC dan terdakwa-terdakwa yang lain. Begitu, Bang Timothy. Oke, Bang Barita, seberapa terikatkah hakim pada tuntutan jaksa? Apakah bisa benar-benar melampaui, misalkan melampaui itu dalam arti kalau memang merasa bersalah seseorang yang dituntut 8 tahun pun hakim bisa sampai memutuskan apakah itu menjadi seumur hidupkah, atau seberapa jauh hakim ini bisa bergerak dari tuntutan yang sudah disampaikan dalam peradilan? Ya, ada dua hal yang perlu di sini Bang Timothy ya, dan Bang Ramos juga tadi sudah sampaikan. Yang pertama, bahwa dasar menuntut itu tidak asal-asalan. Itu saya katakan tadi fakta persidangan dan keyakinan dari penuntut umum. Dan begitulah ketentuan di dalam hukum kita. Nah, kemudian hakim sepenuhnya memiliki kewenangan penuh ya untuk menjatuhkan hukuman. Jadi nanti juga terdakwa juga diberikan kesempatan untuk memberikan pembelaan, untuk membantu terdakwa itu kan. Nah, ini semua sistem yang semua hak dan kedudukannya itu diberikan penuh oleh undang-undang. Nah, bahwa hakim memberikan pertimbangan seperti apa tentu dasarnya juga adalah fakta-fakta persidangan itu dan baik dakwaan, tuntutan, pembelaan segala macam. Jadi memang ini sepenuhnya menjadi kewenangan dari hakim untuk menjatuhkan putusan. Namun dalam sistem peradilan pidana kita ada mekanisme dakwaan, pemeriksaan saksi,
ya pemeriksaan alat-alat bukti sampai pada tuntutan, pembelaan, kalau ada replik atau duplik, itu adalah dasar nanti hakim untuk memberikan pertimbangan soal keputusan. Jadi itu sepenuhnya adalah kemerdekaan penuh oleh hakim. Sebab kekuasaan peradilan itu ada dua, Bang Timothy. Kekuasaan penuntutan itu ada di kejaksaan, dan kekuasaan mengadili dan memutus sebagai pelaksana judikatif itu ada di hakim. Jadi kedua inilah nanti yang akan menjadi dasar dari hakim menjatuhkan putusan. Jadi itu yang kita tunggu ya. Tugas jaksa sudah selesai menuntut, dan tinggal nanti pembelaan dan apakah ada tanggapan jaksa terhadap pembelaan itu. Jadi kita berempati ya dengan kasus ini, dan semoga ini tidak terulang kembali. Namun tentunya relativitas pemandangan soal besarnya tuntutan ataupun hukuman nanti itu adalah hal yang sifatnya personal. Namun jaksa melakukan tugasnya tentu dengan undang-undang, keyakinan, keadilan, kebenaran dan fakta persidangan itu. Jadi dia bertanggung jawab untuk melakukan itu kepada undang-undang dan tentunya kepada Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi. Begitu Bang Timothy. Baik Pak Barita, saya sedikit saja ke Bang Ramos, mungkin singkat saja karena waktu kita juga sudah habis sebenarnya, tapi saya ingin tahu untuk tuntutan Richard Eliezer, kita tahu ia yang menarik Plato, tapi ia juga seorang justice collaborator. Bagaimana harapan keluarga terhadap Eliezer? Jadi terhadap Eliezer, dia mempunyai peranan penting dalam perkara ini, dalam perkara pengungkapan dan juga dalam perkara ya ada pelaku penembakan. Kami menyerahkan semuanya itu kepada proses hukum, kepada tuntutan jaksa dan kepada penilaian hakim terhadap justice collaborator tersebut. Apakah juga mengharapkan ada hukuman maksimal bagi Eliezer? Kalau untuk Eliezer kami menyerahkan semuanya kepada jaksa penuntut umum dan majelis hakim. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Bang Ramos Huta Barat dan juga Pak Barita Simanjuntak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Salam sehat untuk Bang Barita dan juga Bang Ramos. Terima kasih Bang Timothy, Bang Ramos. Salam sehat, sukses selalu. Kami akan kembali lagi dengan informasi lainnya di Sapa Indonesia Pagi. Ada Presiden Joko Widodo yang mengkritik masih adanya larangan pendirian rumah ibadah di saat konstitusi telah menjamin kebebasan untuk beribadah dan kebebasan beragama. Selengkapnya usai jeda. Memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegalinu. Neoremasil, nyeri otot dan pegalinu reda, rezeki datang. Neoremasil. Buat kesehatan, aku percaya Sido Muncul. Sido Muncul suplemen dibuat dengan bahan yang baik, riset yang panjang, quality control ketat, dalam bentuk soft kapsul dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Hanya butuh 3-4 menit bagi Anda untuk menggunakan hak pilih di bilik suara pemilu 2024. Namun, hasil pilihan Anda akan menentukan nasib 270 juta penduduk Indonesia selama 5 tahun ke depan. Untuk menggunakan hak pilih dengan tepat, Anda memerlukan informasi yang akurat dan juga terkurasi. Bagi Anda para kandidat di pemilu 2024, informasi yang akurat akan membantu Anda untuk memahami mood masyarakat. Selain itu, informasi yang akurat dan terkurasi akan membantu Anda untuk merumuskan strategi yang paling tepat untuk memenangi kontestasi 2024. Harian Kompas dan ekstensanya Kompas ID ingin menjadi teman Anda dalam perjalanan menuju pemilu 2024 dengan rubrik Strategi Pemilu 2024. Hasil kolaborasi antara Litbang Kompas dan tim redaksi Kompas ini menyajikan berita-berita dan analisis berbasis pada wawancara mendalam, kajian data berbasis survei, dan juga jajak pendapat. Mari menjadi kontestan dan pemilih yang terinformasi. Banyak cara diet dan slimming program yang mudah dilakukan. Namun setelah berhasil, muncul permasalahan baru, seperti kulit bergelambir, stretch mark, hingga selulit. Namun, usah khawatir.
karena ada solusinya. Dapatkan dalam Bincang Kita. Rabu 18 Januari pukul 8 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Saudara, ada 2 kios di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang ludes terbakar. Api diduga berasal dari obat nyamuk bakar. Pemadam, coba kita minta pemadam yang bisa kontak pemadam ini. Dialog ini barusan ini. Dialog ini. Kebakaran kios terjadi di Jalan Raya Narogong, Kecamatan Cilengsi. Pemadam kebakaran sempat kewalahan karena kesulitan membuka kunci kios. Setelah 1 jam dan menerjunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran dari sektor Cilengsi, api akhirnya bisa dipadamkan. Kebakaran di dekat PT Sika, yaitu bengkel batu itu ruko ya, itu dikunci ya, sehingga menyulitkan kami, ada usaha untuk membongkar dulu dengan peralatan, setelah itu baru kita padamkan. Kalau ledakan itu biasanya dari blow up ya, blow up gas, karena juga kami temukan juga di situ tumpukan gas juga ada. Ini kami menurunkan 2 unit dari damkar sektor Cilengsi. Presiden Joko Widodo mengkritik masih adanya larangan pendirian rumah ibadah di saat konstitusi di Indonesia telah menjamin kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Hal ini disampaikan Presiden saat Rakornas Kepala Daerah di Sentul, Jawa Barat. Saat menghadiri Rakornas Kepala Daerah 2023 di Sentul, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo menyinggung soal larangan pendirian rumah ibadah. Presiden meminta agar jangan sampai konstitusi dikalahkan oleh kesepakatan. Presiden menambahkan, konstitusi menjamin kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama, ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Saudara, Mahkamah Konstitusi atau MK menunda penyelenggaraan sidang uji material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum berkaitan dengan sistem proporsional terbuka selama 1 pekan. Penundaan sidang dilakukan setelah MK mengabulkan permintaan DPR RI agar sidang dilakukan luring atau tatap muka. Permintaan itu dilayangkan DPR 1 hari sebelumnya dengan mengirimkan surat yang berisi permohonan agar sidang bisa dilakukan secara tatap muka. Penundaan dilakukan untuk persiapan sidang yang akan dilakukan secara tatap muka tersebut, sehingga sidang yang semestinya dilakukan kemarin ditunda ke Selasa pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan para pihak, yakni DPR, Presiden, dan KPU. Permusyawaratan hakim telah mengabulkan permohonan dari DPR untuk sidang secara luring, akan tetapi untuk sidang secara luring tidak bisa dilaksanakan pada hari ini karena Mahkamah Konstitusi harus memberitahu kepada pihak-pihak lain, yaitu Presiden dan para pemohon tentunya, termasuk pihak